Pemirsa, jumpa lagi dengan saya. Dari tayangan film tadi, kembali kita disuguhi kisah saling menyerang yang tiada habisnya. Bahkan, sejak awal kisah kehidupan Sun Tzu, kita selalu disuguhi intrik-intrik, pengorbanan, dan peperangan yang seolah tiada habisnya. Bahkan keluarga Sun Tzu sendiri akhirnya menjadi tumbal peperangan. Perang mendatangkan ketamakan, pelecehan harkat kemanusiaan, keserakahan, dan melahirkan dendam baru tidak berkesudahan. Yang menyedihkan, konflik zaman Sun Tzu tersebut justru tengah berkecambuk di berbagai belahan dunia saat ini. Sebut misalnya konflik berkepanjangan di Palestina, Irak, Afghanistan, Thailand Selatan, Filipina Selatan, beberapa negara di Afrika, dan termasuk melanda negara kita sendiri seperti di Aceh, Poso, Ambon. Kembali muncul pertanyaan dalam benak kita. Apa sesungguhnya inti dari semua gambaran kehidupan seperti ini? Jika kita renungkan, sesungguhnya keserakahan, kekerasan, pelecehan, pembunuhan, dan dendam-dendam dalam perang itu timbul dari nafsu manusia yang tidak terkendali. Titik pangkalnya adalah pada hilangnya penghormatan terhadap jiwa manusia. Jika manusia diperlakukan semena-mena, dilecehkan, disiksa, disakiti, atau bahkan dibunuh dengan dalih perang atau berbagai macam dalih apapun juga, sesungguhnya perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang mengingkari hakikat nilai-nilai cinta kasih yang dimiliki seluruh umat manusia. Jika kehidupan sudah tidak lagi dilandaskan pada keagungan cinta kasih, maka kehidupan memasuki awal dari satu malapetaka ke malapetaka yang lainnya. Pemirsa, sebagai manusia, kita memiliki kemampuan berpikir dan menentukan pilihan. Juga memiliki kesadaran tentang yang baik dan yang jahat, yang salah atau yang benar, serta kemampuan untuk mengendalikan pikiran, nalar, emosi, dan nafsu kita. Kalau kita sebagai manusia yang memiliki nilai-nilai luhur ini mampu menggunakan kemampuan pengendalian diri tersebut dan selalu kembali kepada nilai-nilai cinta kasih, maka kita tidak akan pernah terjerumus dalam lingkaran setan peperangan. Semampunya kita mengendalikan peperangan, maka sesungguhnya kita telah menghidupkan nilai kemanusiaan dengan menjunjung hakikat manusia sebagai gambaran sifat ketuhanan. Maka kita telah mewujudkan keagungan Tuhan yang Maha Esa. Demikian dari saya. Salam sukses luar biasa. Bertemu kembali dengan saya, Andri Wongso. Kembali di sini saya ulangi dalam bab keempat dari 13 bab strategi perang Sun Tzu menjelaskan Pu Gosen Cai Ji, Gosen Cai Ti. Artinya, tidak bisa kalah tergantung kita. Bisa menang karena keadaan lawan. Jadi, mampu membuat diri kita tidak terkalahkan, sama saja dengan membuat lawan tidak akan menang. Harus selalu menjaga kewaspadaan atau memperkuat pertahanan diri. Jangan menunggu diserang musuh, baru kemudian berbenah. Sebab terlambat berbenah berarti kalah. Dalam bidang bisnis, kita pun harus terus menjaga diri dengan meningkatkan kekuatan dan kemampuan kita melalui proses pembelajaran yang kontinu. Contoh, dalam perusahaan, kita bisa meningkatkan kemampuan para staf kita melalui pelatihan-pelatihan di bidangnya masing-masing. Baik itu pelatihan yang sifatnya mendongkrak profesional skill mereka, maupun pelatihan untuk manajemen dan pengembangan diri. Yang lain, kita bisa mengembangkan sebuah budaya kerja yang terkoordinasi dengan baik, profesional, produktif, serta memiliki disiplin yang sangat tinggi. Dan tidak ketinggalan, kita kembangkan visi dan misi perusahaan yang jauh ke depan. Pada tahap inilah, seorang pemimpin perusahaan sangat besar peranannya dalam menggerakkan perusahaan pada arah dan tujuan yang sama. Melalui proses pembelajaran ini,
kita bisa mengetahui titik-titik kelemahan maupun kekuatan perusahaan kita. Kita akan tahu divisi mana yang kuat atau lemah sumber daya manusianya. Kita bisa tahu apakah target-target perusahaan bisa diraih dengan cara yang efektif dan efisien. Atau sebaliknya, justru melenceng dari sasaran. Kita juga bisa tahu apakah budaya dan etos kerja di perusahaan itu sehat dan mendukung diperolehnya profit maksimal, atau justru sebaliknya tercipta budaya kerja yang boros dan tidak produktif. Apapun bisnis atau bidang gerak perusahaan kita, selalu akan atau sudah ada kompetitor. Walaupun saat ini kita sedang menikmati puncak keberhasilan tanpa saingan berarti, namun kita harus tetap waspada, jangan pernah berhenti belajar dan memperbaiki diri. Hanya dengan cara demikian, bisnis kita akan tetap mantap di tengah segala medan persaingan. Demikian dari saya, kita jumpa lagi usai tayangan film ini. Hei prajuritku, dengarkan baik-baik. Di depan kita ada pasukan Jin. Di belakang ada pasukan Chu. Untuk bertahan hidup, kita harus menerobos kepungan dan bergabung dengan pasukan utama. Hai, jumpa lagi dengan saya, Andri Wongso. Dari tayangan film tadi, kita saksikan betapa kesuksesan meraih cita-cita terkadang justru memunculkan krisis eksistensi. Sun Tzu berhasil menulis kitab perang dan berhasil menerapkan teori strategi perangnya. Akhirnya, keberhasilan itu membawa Sun Tzu ke puncak sebagai panglima perang tertinggi. Namun, justru pada saat berada di puncak kesuksesan, Sun Tzu mulai mempertanyakan apa sesungguhnya tujuan hidupnya. Ada pesan yang begitu mendalam lewat tayangan tadi. Memang, kesuksesan harus ditapaki lewat sebuah proses perjuangan panjang, kerja keras, konsistensi, dan pengorbanan. Namun, tercapainya cita-cita bukan berarti tanpa dampak negatif yang menyertainya. Terutama bila keberhasilan itu diraih dengan cara-cara yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan. Misalnya, sukses diraih dengan mengorbankan orang lain atau mengingkari keyakinan kita yang paling dalam. Tetapi terkadang sukses yang diraih dengan cara-cara yang benar sekalipun bisa juga mendatangkan akibat yang negatif. Popularitas tokoh-tokoh ternama misalnya, selain mendatangkan kekayaan, nama besar, pemujaan, bahkan fanatisme, ternyata juga bisa mendatangkan gangguan-gangguan psikologis. Misalnya, kesepian, keterasingan, stres, depresi, dan bisa berujung
ke perilaku abnormal sampai mengkonsumsi narkoba. Kita pasti ingat apa penyebab kematian artis terkenal seperti Elvis Presley, Marilyn Monroe, John Lennon. Sukses spektakuler mereka ternyata diikuti pula dengan tekanan-tekanan mental yang tidak berhasil mereka kendalikan. Akhirnya sukses itu menjadi bumerang dan menghancurkan hidup mereka sendiri. Pemirsa, sukses tidak identik dengan tercapainya semua keinginan berupa berlimpahnya harta kekayaan, popularitas, atau nama besar. Apa artinya sukses jika diraih dengan cara yang salah? Mengorbankan harga diri, mengorbankan nilai dan keyakinan, mengorbankan keluarga atau teman-teman sendiri. Sukses sejati adalah sukses yang membuat kita merasa bersyukur telah menjadi manusia yang seutuhnya. Sukses yang membuat kita tergerak untuk menularkan dan membantu orang lain mencapai sukses yang sama seperti kita. Sukses yang membawa manfaat dan kebahagiaan bagi banyak orang. Jika saat ini kita sedang berjuang menggapai kesuksesan, jangan pernah lupa meletakkan tujuan yang bermanfaat bagi sesama manusia dalam perjuangan kita. Demikian dari saya, salam sukses luar biasa. Jumpa lagi dengan saya, Andri Wongso. Dari pola strategic thinking di 13 bab kitab perang yang dikembangkan Sun Tzu, kita bisa mengaplikasikan dalam 4 tahap pengembangan diri. Yaitu 1. Mengenal diri sendiri. 2. Memposisikan diri. 3. Mendobrak diri. Dan 4. Aktualisasi diri. 4 tahap inilah yang akan saya kupas tuntas di awal 3 episode yang masih tersisa serial Sun Tzu ini. Pemirsa, mengenal diri sendiri adalah dasar dari rangkaian tindakan untuk memulai setiap langkah, tahap demi tahap, untuk mencapai sebuah cita-cita besar. Sumber inspirasi terbesar adalah mengetahui kekuatan sekaligus kelemahan diri sendiri, agar memaksimalkan potensi yang ada. Di antara ciptaan Tuhan yang lainnya, manusia adalah ciptaan yang paling sempurna. Kesempurnaan di sini dilihat dari kelengkapan sisi kehidupan manusia itu sendiri, yaitu ada sisi negatif, ada sisi positif, ada kekuatan, ada pula kelemahan. Manusia sebagai makhluk berpotensi, jika hendak bertumbuh menuju aktualisasi dirinya, maka dia harus mengenali 2 sisi tersebut sebaik-baiknya. Kita ambil contoh sederhana. Setelah menganalisis diri sendiri dengan seksama, kita dapati bahwa kita memiliki kekuatan personal seperti kreativitas, ketajaman, analisis, penerimaan terhadap hal-hal baru, semangat belajar yang tinggi, serta cita-cita atau tujuan pribadi yang mulia. Tetapi pada saat yang sama, kita merasa memiliki kelemahan seperti tidak konsisten, kurang disiplin, suka menunda, tidak berani mencoba, tidak berani mengambil resiko, atau kurang fokus, dan lain sebagainya. Pada kasus ini, kita lihat betapa kekuatan potensi diri yang istimewa menjadi sulit berkembang karena kelemahan-kelemahan yang tidak bisa dikelola dan dikendalikan dengan baik. Yang penting adalah bagaimana memaksimalkan potensi atau kekuatan yang ada sekaligus meminimalkan kelemahan pada diri sendiri. Caranya adalah, pertama, komitmen diri yang tinggi untuk menekan bahkan menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita. Kedua, berusaha dengan sungguh-sungguh menghentikan pengaruhnya setiap kali kelemahan tersebut muncul. Dan ketiga, menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan baru yang mendorong munculnya dan berkembangnya potensi yang ada di dalam diri kita. Dan ketiga hal tersebut harus dimulai dengan tindakan nyata, langsung bergerak sekarang juga. Karena cita-cita seindah apapun tidak akan pernah terwujud tanpa dimulai dengan gerakan yang nyata. Dan senjatanya adalah action is power. Tindakan adalah kekuatan. Demikian pemirsa, kita jumpa lagi usai tayangan film ini.
Setelah menumpas kerajaan Chu, gerbang Chang diubah jadi gerbang penaklukan Chu. Kelak jika kau menundukkan negeri Qi, akan berubah lagi jadi gerbang penaklukan Qi. Jumpa lagi dengan saya, Andri Wongso. Kita saksikan betapa Sun Tzu pada puncak kegundahan. Sebuah amanat dari kakek gurunya yang mengatakan, basmi tuntas kezaliman, cegah perang dengan perang. Sun Tzu menyadari, amanat itu mustahil dilaksanakan. Keberhasilan perang ternyata membuat penguasa lupa diri. Semakin tamak, semakin kejam, dan melahirkan dendam berkepanjangan. Sun Tzu yang menjadi jenderal dan ahli perang pun pada akhirnya membenci peperangan itu sendiri. Sebuah dialog yang bermakna sangat dalam antara Sun Tzu dengan orang bijak menyatakan, apakah seorang raja bisa menjalankan kepentingannya sendiri sekaligus melaksanakan kepentingan rakyat? Kepentingan raja adalah memerluas wilayah kerajaan, memperbesar kekuasaan, menumpuk kekayaan, dan itu hanya bisa diraih melalui perang dan penaklukan. Sementara yang diinginkan rakyat sejatinya hanyalah hidup tentram, serta sandang dan pangan yang cukup. Saat seseorang belum punya kekuasaan, mungkin bisa berpikir idealis, bersikap bijaksana, dan mudah sekali diajak kompromi. Siap menerima segala usulan. Namun, setelah duduk dalam kekuasaan yang kuat, memungkinkan penguasa berubah total dari awal perjuangannya. Ini adalah sifat manusia dan telah menjadi fakta proses peradaban sejarah. Di penghujung tayangan film tadi, juga terjadi dialog yang sangat luar biasa. Sun Tzu bertanya, apakah tidak ada perang suci di dunia ini? Dan orang bijak pun menjawab, perang suci adanya di dalam hati manusia. Pemirsa, inilah yang harus tertanam di dalam diri kita semua. Perang suci di dalam hati berarti berperang melawan nafsu kebencian, keserakaan, balas dendam, dan lain-lainnya. Perang suci dalam hati di samping menghancurkan sifat-sifat jahat yang ada dalam diri kita, sekaligus mampu memelihara hati yang penuh welas kasih, bisa hidup damai berdampingan dengan orang lain. Jika kita mampu memenangkan perang melawan diri sendiri dan mengembangkan nilai-nilai luhur sebagai manusia, maka niscaya kita tidak akan pernah melihat lagi perang di antara manusia di dunia ini. Hidup demikian pasti akan terasa nikmat dan berbahagia. Demikian dari saya. Salam sukses luar biasa. Jumpa lagi dengan saya, Andri Wongso. Di episode lalu, saya telah bahas tahap pertama penerapan strategi perang Sun Tzu ke dalam bidang pengembangan diri sendiri. Kali ini, saya akan bahas pentingnya memposisikan diri dan mendobrak diri. Setelah mengenal kekuatan dan kelemahan diri dengan tepat, langkah berikutnya adalah memposisikan diri. Artinya, dari hasil analisa diri sebelumnya, kita gunakan untuk menempatkan diri kita pada peranan yang tepat. Seperti ungkapan populer menggambarkan situasi itu. Right man on the right place in the right time. Jika kita merupakan tipe pekerja keras, menyukai karir kerja, dan memiliki potensi besar untuk berkembang di dunia kerja, maka fokus kita arahkan pada jenis pekerjaan yang cocok dari posisi yang telah dicapai saat ini. Kita tetapkan target dan tekad untuk berjuang mencapai tujuan yang lebih besar. Bila tipe kita adalah wirausahawan, pilihan harus diambil supaya kita tidak terpenjara dalam dunia kerja. Yang sudah pasti tidak mampu menampung luapan kreativitas dan semangat wirausahawan. Tahap memposisikan diri adalah tahapan paling penting yang menentukan apakah kita berada pada arah yang benar dan jalan yang benar. Seberapapun kerasnya usaha kita, jika peta dan arahnya salah, kita tidak akan pernah sampai ke tempat tujuan. Setelah berhasil memposisikan diri, langkah berikutnya adalah mendobrak diri. Artinya, setelah menetapkan target dan memiliki tekad, kita harus cepat bereaksi dan siap
mengambil risiko. Dalam tahap mendobrak diri, yang tidak kalah pentingnya adalah pengertian tentang kemampuan belajar. Jika kita mau membuka pikiran kita akan mengerti. Di balik setiap kesulitan, rintangan, dan kegagalan, pasti ada pelajaran yang bisa kita petik. Demikian juga bila kita ada di posisi sukses, kondisi sukses dan gagal. Keduanya memberi kita wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu secara lebih baik, efektif, dan efisien. Mari posisikan diri Anda dan siap mendobrak ke tahap yang lebih baik dan lebih baik lagi. Demikian dari saya, selamat menikmati film ini. Waktu baru tiba di negeri Chen, aku merindukan anakku. Aku rindu kau. Aku rindu hari-hari kebersamaan kita di negeri Chen dulu. Aku berharap kau menjengukku. Aku ingin punya anak lagi. Di waktu pagi, aku masih bisa meredam kesepianku. Hei prajuritku, dengarkan baik-baik. Di depan kita ada pasukan Jin.
Di belakang ada pasukan Chu. Untuk bertahan hidup, kita harus menerobos kepungan dan bergabung dengan pasukan utama. Pertempuran ini adalah hidup dan mati. Tak ada jalan mundur untuk kalian. Komandan, Siap, tolong jaga istriku. siap, laksanakan, Jenderal. Serbu! Serbu! Serang! Serang! Serbu! Jenderal Juan! Jenderal Juan! Mendekatlah! Kita serbu bersama! Serbu! Guru! Suamiku! Guru! Setelah menumpas kerajaan Chu, gerbang Chang diubah jadi gerbang penaklukan Chu. Kelak jika kau menundukkan negeri Qi, akan berubah lagi jadi gerbang penaklukan Qi. Negeri Qi jaraknya begitu jauh. Mana mungkin terjangkau oleh negeri Wu? Aku rasa tidak mungkin. Tidak mungkin. Bukankah kerajaan Chu juga jauh?
Hanya dengan 30.000 pasukan, kau kalahkan 200.000 pasukan mereka. Kau tahu apa komentar kakekmu? Kakekmu mengatakan, dia tidak percaya. Baginda sudah lihat kan, Jenderal Sun adalah orang Qi. Dia pantas untuk diwaspadai. Mereka satu kampung. Keakraban mereka bisa dimaklumi. Apalagi Sun Wu adalah adik iparnya. Baginda menyayangi Sun Wu. Hamba tidak pantas banyak bicara. Aku menyayangi kecerdikan Sun Wu, menyayangi kesetiaan Cesi, dan wawasanmu yang luas. Kalian masing-masing punya kelebihan. Hamba merasa tidak pantas disejajarkan dengan mereka. Poppy, ada tugas khusus untukmu. Katakan pada hamba, Baginda. Aku mencari guru istana bagi putra mahkota dan Fucai. Aku pikir kau orang yang tepat. Sun Ming, kenapa berdiri di sini? Ayah, dia datang lagi. Siapa? Pamanku, dia selalu membincangkan ayah. Besok kakakku mau pulang ke negeri Qi. Dia sengaja datang untuk berpamitan, serta menyampaikan titipan untuk kakek. Tuan Pao, beberapa hari ini kau sengaja dekat denganku di depan Raja Cikuang. Hal ini tentu akan membuat Cikuang menaruh curiga padaku. Posisiku akan terancam. Dan satu hal lagi, keluarga Chen tidak mungkin menitipkan surat pribadi kepada keluarga Pao. Sun Wu, aku dan kakak sudah 20 tahun tidak bertemu. Kenapa kau bicara begitu? Istriku, dia adalah pejabat negeri Qi dan aku jenderal negeri Wu. Dia datang menjenguk kita malam-malam. Jika ketahuan Baginda, bagaimana aku harus menjawab? Aku memang pejabat Qi, tapi aku juga kakak iparmu. Bukankah negeri Qi dan negeri Wu bersahabat? Tidak ada alasan Raja Wu curiga pada diriku. Kedatanganku tidak sekedar menjenguk kalian. Aku benar-benar mendapat titipan surat dari kakekmu yang harus diserahkan secara pribadi kepadamu. Waktu baru tiba di negeri Chen. Aku merindukan anakku. Aku rindu kau.
Aku rindu hari-hari kebersamaan kita di negeri Jin dulu. Aku berharap kau menjengukku. Aku ingin punya anak lagi. Di waktu pagi, aku masih bisa meredam kesepianku. Tapi begitu malam tiba, hatiku sakit memikirkanmu. Kau yang tidak pernah menjengukku. Menjelang ajal, bibiku mengatakan kalau kau tidak akan pernah datang. Rasanya aku ingin mati mendengar hal itu. Aku tidak tahan memikirkannya. Yingqi, seandainya aku tahu. Akhirnya kau datang. Kau datang. Menurut Jenderal, apakah mungkin melaksanakan kepentingan raja sekaligus melaksanakan kepentingan rakyat? Tentu. Bagaimana caranya agar kedua hal itu bisa seiring berjalan? Seorang raja yang baik akan selalu melindungi kepentingan rakyatnya. Rakyat yang loyal jelas wajib membela kepentingan raja junjungannya. Penjelasanmu itu terlalu teoristis. Menurutku, rakyat hanya punya satu kepentingan, yaitu hidup yang tentram. Sedangkan kepentingan semua raja adalah memperluas wilayah kekuasaan dan menumpuk harta kekayaan. Sedangkan perang digerakkan hanya untuk kepentingan para raja saja. Raja yang berhasil memenangkan dalam peperangan akan memperoleh kekayaan dan wilayah kekuasaan yang begitu luas. Sedangkan rakyat baik menang maupun kalah perang, yang didapat hanyalah kesengsaraan belaka. Bagaimana Sun Wu bisa mengatakan kepentingan raja dan rakyat bisa berjalan dengan seiring? Negeri Chen berada di muara sungai. Bencana apa yang sering melanda negeri ini? Bencana banjir. Bila air bah hampir menggenangi kota, apa yang dilakukan Yang Mulia? Menggali parit di hulu, membuang air ke pinggiran kota. Rakyat